hidup di negeri Indonesia ini, karena pahlawan-pahlawan nasional kita yang sebagian besarnya Muslim itu memiliki contoh dan teladan yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Saya ingin memulai dengan 3 pahlawan nasional yang mungkin tidak banyak orang tahu bahwa 3 pahlawan ini kekuatan perjuangannya justru datang dari Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau berasal atau merupakan santri atau pernah nyantri di pesantren Tegalsari Ponorogo. Pesantren Tegalsari Ponorogo ini sekarang sudah tidak ada, sudah tidak ada. Yang istimewa dari pesantren Tegalsari ini adalah 3 pendiri pesantren Gontrok, 3-3-nya itu adalah dari pesantren Tegalsari, bukan dari santri saja, bahkan dia turunan biologisnya Mbah Kiai Haji Hasan Besari, pendiri pesantren Tegalsari. Yang kedua, istimewa Tegalsari ini adalah selama berlangsungnya perang di Ponorogo pada 1825 sampai 1830, santri-santri Tegalsari ini bahkan ikut berperang dalam perang di Ponorogo. Jadi bisa dibayangkan kalau pesantrennya itu semua santri ikut perang, pasti ceritanya tentang perang. Saya berkesempatan ke Ponorogo hampir beberapa kali misi training di Darut Taqwa Ponorogo. Teman-teman Darut Taqwa Ponorogo cerita besar, bahkan di Ponorogo sendiri adalah santri di Tegalsari. Ya kalau di Ponorogo santrinya berarti teman-teman yang lain wajar kalau ikut-ikutan perang. Nah, apa yang istimewa pada diri Haji Umar Said Cokro Aminoto Bapak sekalian? Pada tahun 1931 beliau ini diketahui sakit. Dan pada satu malam ketika sedang terbaring sakit, beliau ini ketika tertidur, maksudnya pada saat tertidur tiba-tiba mengagetkan orang-orang yang dijaganya. Kenapa sampai kaget? Karena beliau ini tiba-tiba ngigau itu bertakbir. Ini ngigau yang enak. Kalau ngigaunya itu siapa yang datang? Berapa uang yang dia tagih? Ini berarti banyak hutangnya ngigau itu. Tapi ini ngigaunya itu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 3 kali, bukan takbiran, tapi takbir bertakbir. Lalu kemudian beliau itu baca Al-Quran dengan bacaan yang sangat fasih dan lagu yang sangat indah. Orang-orang kaget. Ini sakit, ngigau, takbir dan baca Quran. Akhirnya Bapak sekalian, orang-orang sepakat untuk bangunkan aja. Kenapa dia takbir dan ngaji? Akhirnya dibangun. Ada apa? Kenapa bertakbir dan ngaji? Kata Cokro Aminoto malah semakin mengagetkan. Ada tamu. tambah gerdek. Siapa yang datang? Rasulullah SAW. Orang kalau bermimpi bertemu Rasul itu pasti benar. Karena tidak mungkin dalam hadis itu Rasul disupai oleh yang lain. Pertanyaannya Bapak sekalian, mengapa Cokro Aminoto itu sampai punya kebiasaan baca Al-Quran sampai ke bawah-bawah dalam 3 waktu? Cokro Aminoto itu kita tahu adalah pemimpin organisasi syarikat Islam. Pada saat beliau memimpin organisasi syarikat Islam, jumlah anggotanya Bapak sekalian dari Aceh sampai Makassar itu 3 juta manusia, tidak kamu-kamu. Yang bilang seperti itu adalah Profesor Dr. Ahmad Mansur Sulainegara dalam buku Api Sejarah. Nah, penduduk Nusantara pada waktu menjelang tahun 45 itu jumlahnya 70 juta. Jadi 3 juta per 70 juta itu sudah sangat besar hasilnya. Bandingkan dengan organisasi Budi Utomo yang jumlah anggotanya waktu itu hanya 10.000 orang Jawa dan orang Madura. Jadi menurut kita lebih layak yang dijadikan penanda kebangkitan nasional semestinya adalah pimpinannya Cokro Aminoto. Nah, mimpin 3 juta orang, dengan Bapak sebagai pembina di LP itu sudah ngerasa keluarga usaha mutasi berapa banyak? Sudah 1.000 kan? Ini 3 juta. Bagaimana tidak? Tentu orang sangat membutuhkan mental yang sangat kuat. Apalagi 3 juta itu dipimpin dalam masa-masa pergolakan memperjuangkan kemerdekaan negara yang kita cintai. Jadi wajar kalau beliau suka membaca Al-Quran. Saya bisa bercerita ini karena saya membacanya dalam sebuah buku tipis setebal 250 halaman berjudul Cokro Aminoto dari Santri Menuju Guru Bangsa. Luar biasa, membanggakan sekali. Dan hampir pahlawan-pahlawan nasional itu pernah menjadi muridnya. Walaupun yang menjadi muridnya itu Aidit ya. Tadi Soekarno adalah salah satu muridnya juga. Nah, pahlawan nasional yang kedua yang membanggakan kita sebagai orang Indonesia
Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dia adalah pahlawan. Kata Kiai Haji Muhyiddin Muzadi, Kiai Muhyiddin Muzadi kakaknya Kiai Hasyim Muzadi. Kepulauan Menotori kan mana? Kiai Hasyim Asy'ari ini kalau imami sholat subuh di pesantren Tebuireng, beliau itu kalau sholat subuh baca 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh setiap kali imam. 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan nasib mutakin beribadah. Kira-kira tambah banyak nggak jawabannya? Menurut saya tambah banyak. Yang jadi zaman itu kakek-kakek nenek-nenek. Karena alasannya kami mati berdiri, mati husnul khotimah masalah. Tapi pertanyaannya buat kalian, mengapa beliau sampai membicarakan 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh? Berarti kalau 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh di luar sholat subuh, di luar itu pasti jauh lebih banyak kan? Mau sholatnya begitu berarti di luar sholat jauh lebih banyak. Saya ingin sampaikan, beliau ini pulang dari tanah suci pada usia 28 tahun. Sampai di Tebuireng oleh ayahnya Kiai Asy'ari ditanya, "Nak, kamu mau bikin pesantren di mana?" Kata Kiai Asy'ari masih muda, "Saya membuat pesantren di Tebuireng." Kata ayahnya, "Bagaimana bisa kau ingin buat pesantren di tempat yang seburuk itu?" Karena Tebuireng waktu itu tempatnya pelacuran, perjudian, semua maksiat ada yang bikin Belanda. Kata Kiai Asy'ari, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu memperbaiki keadaan. Itu semangat beliau. Karena kan di dalam Al-Quran itu begitu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu tidaklah Allah mengutus Rasulullah kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Beliau tidak asal bicara, bapak-bapak ibu yang diridhoi Allah. Beliau membeli sebidang tanah di Tebuireng. Lalu sebidang tanah itu oleh beliau tidak langsung dikasih pelan pesantren, tidak, tetapi disulap menjadi lahan peternakan lele dan pertanian yang sangat produktif. Mengapa? Karena penduduk Tebuireng umumnya sudah tidak punya tanah. Tanah mereka disewakan ke Belanda, itu cara paling cepat untuk cari uang. Begitu uangnya habis, uang sewanya habis, mereka gampang diajak ke tempat-tempat masuk. Nah, menyaksikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyulap ladang yang beliau miliki itu menjadi lahan pertanian dan pertanian lele yang produktif. Orang-orang Tebuireng itu pada datang ke tempatnya Hasyim Asy'ari bukan untuk ngaji, bukan, karena memang bukan pesantren namanya waktu itu, tetapi untuk bertanya tentang bagaimana mengolah tanah menjadi lahan pertanian dan pertanian lele yang sangat produktif. Itu yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Satu demi satu orang yang bertanya tanah itu oleh beliau dituntun untuk mengenal Al-Quran, mengenal agama dan kembali kepada agama dengan sangat. Akhirnya Tebuireng itu berubah menjadi tempat yang tadinya buruk menjadi baik. Al-Quran luar biasa.